Ibnu Abbas ini mengatakan kalau memang tidak bisa membeli kambing gitu ya, sapi atau unta gitu atau kerbau, yakfi iraqatud dami walau min dajajin, cukup mengalirkan darah. Artinya di sini mengalirkan darah, menyembelih walau min dajajin, walaupun hanya seekor ayam jantan, au awazin atau angsa, apa mentok gitu ya, awazin. Wa kana Asy-Syaikh Muhammad Al-Fudhali amaro al-fakir bitaklidihi wa yuqasu alal udhiyah al-aqiyatu fa yazuzu liman yaktir liman lam yaktir ala samani satin bi akin an waladi bidikatin. Jadi dari Ibnu Abbas boleh, cukup saja menyembelih ayam atau angsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Salam salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, kalau terlalu banyak nanti diingatkan terlalu banyak, terlalu lama. Pada pertemuan hari ini mari kita coba untuk mengulas sedikit tentang al-udhiyah, yaitu korban. Kemarin disampaikan oleh Ustadz Fikri suruh memberi materi tentang kurban. Kalau kita membahas fikih memang banyak sekali perbedaan atau khilafiyah dalam fikih, yang mana perbedaan-perbedaan itu tidak perlu dijadikan sebuah perdebatan gitu. Tidak perlu dijadikan sebuah perdebatan. Masalah sholat, wudhu dan lain sebagainya itu banyak sekali perbedaan pendapat, sehingga kita ketika melihat orang sholat, ada yang membaca bismillah ketika Fatihah, ada yang tidak. Semuanya ada dasarnya, semua ada pedomannya. Kita akan membahas kurban ya. Kurban itu kalau dalam bahasa Arab dinamakan udhiyah. Jadi mengapa kok dinamakan udhiyah? Sumiyat bismin yasiru li awwali zamani fi'liyah wa huwa ad-duha. Jadi mengapa kok dinamakan udhiyah? Karena menunjukkan bahwasanya awal waktu atau awal pelaksanaan atau awal dilakukannya kurban pada waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu adalah wa duha, yaitu di waktu duha. Kemudian di sini dijelaskan bidhamil hamzati fil ashur. Jadi lafaz udhiyah itu boleh dibaca udhiyah, boleh dibaca idhiyah. Bahkan oleh Imam Nawawi dikatakan fal lughatu samaniyah. Dalam membaca lafaz udhiyah itu ada 8 bacaan. Kemudian apa sih yang dinamakan kurban itu atau udhiyah itu? Wa huwa ismun lima yudbahu minan na'am yauma idin nahri wa ayyam tasrik wa ayyam tasrik. Yang namanya udhiyah adalah nama dari hewan ya yang disembelih dari hewan na'am, hewan ternak pada hari nahar dan hari-hari tasrik. Tujuannya adalah taqarruban ilallah, tujuannya adalah untuk mendekatkan
diri kepada Allah. Jadi udhiyah itu adalah hewan ternak yang disembelih pada hari nahar. Dasar dari kurban ini adalah surat Al-Kautsar ya. Fasholli lirabbika fasholli lirabbika wanhar. Ini dasar melaksanakan udhiyah. Kemudian mengapa udhiyah itu kok memakai binatang ternak ya, binatang kambing atau sapi, unta dan lain sebagainya? Ini berdasarkan Al-Quran, walikulli ummatin mansakan liyadhkuru smallahi min bahimatil an'am. Jadi di situ dikatakan bahimatul an'am itu adalah, ya kalau orang Jawa mengatakan rojokoyo gitu ya. Jadi hewan-hewan yang memang sudah apa ya, kalau orang Jawa itu rojokoyo itu kan kalau dijual kan orangnya cepat kaya gitu ya. Nah, jadi min bahimatil an'am. Kemudian apakah boleh berkorban dengan hewan yang lain ya? Ini saya kebetulan bawa kitab Tausih, syarahnya kitab Fathul Qorib yang disyarah oleh Imam Nawawi, karena Fathul Qorib itu ada dua kitab, yang satu disarahi oleh Imam Nawawi, yang satu disarahi oleh Syekh Ibrahim. Cuman kalau saya lihat Imam Nawawi lebih banyak mengutip dari Syekh Ibrahim. Jadi kitab ini lebih banyak mengutip kepada Syekh Ibrahim. Kemudian apakah boleh? Nah, ini wa'ani bin Abbas anahu yakfi iraqatud dami min dajajin au awazin. Jadi Ibnu Abbas ini mengatakan kalau memang tidak bisa membeli kambing gitu ya, sapi atau unta gitu, atau kerbau, yakfi iraqatud dami walau min dajajin, cukup mengalirkan darah. Artinya di sini mengalirkan darah, menyembelih walau min dajajin, walaupun hanya seekor ayam jantan, au awazin atau angsa, apa mentok gitu ya, awazin. Wa kana Asy-Syaikh Muhammad Al-Fudhali amaro al-fakir bitaklidihi wa yuqasu alal udhiyah al-aqiqatu fayazuzu liman yaktir liman lam yaktir ala samani satin biakin an waladihi bidikatin. Jadi dari Ibnu Abbas boleh cukup saja menyembelih ayam atau angsa. Begitu juga dengan akikah gitu ya. Kalau tidak mampu membeli kambing untuk akikah, maka cukup dengan ayam, walaupun secara syariat tetap kambing gitu ya. Jadi kemudian diperkuat oleh Imam Al-Fudhali. Imam Al-Fudhali kalau bisa memang seperti itu ya. Wah, jadi amaro bi'amril fakir bitaklidihi, menganjurkan orang-orang yang tidak mampu untuk mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas ya. Jadi menyembelih ayam atau angsa atau bidikatin, apa bebek atau apa ya, ala madhabi Ibnu Abbas. Jadi sesuai dengan pendapatnya Ibnu Abbas. Jadi itu dianjurkan ya, kalau memang tidak mampu ya boleh menyembelih ayam. Kemudian wal udhiyatu ay fi'liha sunnatun mu'akkadah. Kalau hukumnya ini sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi kurban itu adalah sunnah yang dianjurkan li muslimin balihin akilin hurin walau muba'adan. Jadi untuk orang Islam yang sudah balik, yang berakal, yang merdeka, walau muba'adan. Jadi merdekanya ini masih separuh gitu ya. Jadi kalau dulu ada budak muba'at, budak yang merdekanya masih separuh merdeka, separuh masih berstatus budak. Jadi li muslimin balihin akilin, sunnah muakkad. Kemudian kalau hikmahnya banyak sekali hadis yang menerangkan hikmah dari berkorban. Suatu saat nanti di akhirat akan menjadi penolong untuk orang yang kurban. Kemudian
Kalau ada orang mampu korban tidak berkorban, maka fala yaqrabana musholana. Jadi banyak sekali hadis yang menguatkan, mensunahkan muakkadah, jadi menguatkan hukum sunnah muakkadah tentang korban. Jadi alal kifayati, bagi orang yang cukup, bagi orang yang mampu. Kemudian faida atabiha wahidun min ahlil baiti kafa'an jami'ihim. Apabila orang melaksanakan kurban, orang satu min ahli bait, jadi ada satu keluarga kurban satu, gitu ya. Maka di sini dikatakan kafa'an jami'ihim, cukup, gitu ya. Jadi itu cukup untuk semuanya. Yang jadi perdebatan di sini dikatakan satu keluarga ya, satu keluarga itu cukup. Bagaimana kalau orang banyak urunan beli kambing gitu? Jadi itu kan sudah masalah furu'iyah ya. Nah, cuman di sini oleh Imam Nawawi dikatakan kafa min jami'ihim fi sukutit tolak la fi khusulis sabab wa illa fahiya sunnatun ainun. Jadi kalau memang satu keluarga itu kambing satu ya, itu cukup, tapi fi sukutit tolak. Artinya apa sukut tolak itu? Gugurnya kesunahan, gugurnya kesunatan, la fi khusulis sawab, bukan menghasilkan pahala bersama-sama gitu ya. Jadi intinya seperti itu, fi sukuti tolak, la fi khusulis sawab. Kemudian bagaimana dengan hadis Allahumma, ketika Rasul berkorban, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Di situ ini kalau di sini tidak dituliskan oleh Imam Nawawi, kalau di Khosiyah Al-Bajuri yang ditulis oleh Syekh Ibrahim itu disebutkan sama. Jadi hadis ini jangan ya memang Rasul itu berkorban untuk beliau, untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk semua umatnya. Cuman dari sini kalau diamalkan, saya ini tidak usah kurban sudah. Kenapa? Sudah diwakili oleh Rasulullah. Gitu. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu. Kalau orang mampu mengambil hadis ini, tidak akan pernah berkorban. Maka itu oleh Imam Nawawi dikatakan itu adalah sukutu tolak, menggugurkan kesunahan saja, tapi la fi khusuli sawab. Maka dari itu yang baik itu ya kalau yang mampu ya sendiri-sendiri, kalau tidak mampu ya satu untuk seluruh keluarga, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Jadi maka itu nanti kalau memang tidak seperti itu, maka sunnatun ainun, sunat sendiri, sunnatun ainun itu sunat sendiri. Jadi kalau memang keluarganya 5, kalau memang mampu semua ya beli 5, satu 5. Kalau nggak mampu ya beli satu untuk seluruh keluarga. Jadi hadis itu dimaknai ada untuk orang-orang yang tidak mampu berkorban sudah pernah diwakili oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tajibu udhiyatu illa binadri, kecuali nadar ya, kecuali nadar. Jadi udhiyah itu sunnah muakkad kecuali nadar. Saya pernah ditanya, Pak, dulu 1 tahun yang lalu saya itu nadar, kalau kambing saya ini mana dan jantan, maka saya akan berkorban untuk ibu saya. Sekarang bagaimana? Harus dilaksanakan. Apakah saya boleh mengambil sebagian dagingnya? Karena nadar, jangan mengambil, saya bilang gitu. Jangan mengambil, karena korbannya adalah korban karena nadar, sudah kadung
sudah kadung diucapkan. Kalau ingin gugur bagaimana? Ya harus kifaratun nadar, harus membayar atau mengganti dengan kifarat nadar gitu ya. Kemudian wa yujzi'u fiha, jadi kalau hukumnya tadi sunnah muakkadah kecuali nadar. Sekarang hewan yang boleh digunakan untuk berkorban, wa yujzi'u fiha al-jada'u minadh-dhani wa huwa malahu sanatun. Yang pertama adalah wa yujzi'u fiha jada'u minadh-dhani. Jada'un itu adalah hewan yang sudah cukup umur, minadh-dhani, kambing gibas. Nah, kambing gibas atau ada yang mengatakan domba, yaitu hewan gibas ya, malahu sanatun, yang umurnya sudah mencapai 1 tahun, kamilatan tahdidan, sempurna ya. Kamilatan tahdidan ini hitungannya sempurna 1 tahun. Wa ta'ana fi sanati saniyah, masuk ke tahun kedua. Walau ajza'a qabla tamami sanati wa ba'da sanati asyurin ajza'a. Apabila ada domba belum berumur 1 tahun tapi dia sudah ajza, sudah tanggal gigi serinya, gigi depannya, maka itu sudah diperbolehkan. Jadi kalau kambing gibas atau kambing yang putih ya, domba atau biri-biri ya, ini seandainya belum 1 tahun maka boleh dijadikan kurban asalkan sudah powel ya, ajda. Jadi walau ajda qabla tamami sanah wa ba'da sanatu asyhur ajza'un. Jadi kalau sebelum 1 tahun tapi sudah powel maka boleh dijadikan kurban. Wa yakunu tamamu sanati kal buluhi bisini wal ajza'u kal buluhi bil ihtilami fa innahu yakfi asbaqahuma. Karena begini, orang balik ya, bagi laki-laki ya, itu kalau dilihat dari usia itu kan usia 15 tahun baru dikatakan balik. Balik itu apa? Laki-laki yang sudah ikhtilam, bermimpi keluar air mani, bermimpi keluar air mani. Kemudian bagaimana kalau usia 10 tahun tapi sudah mengalami ikhtilam, bermimpi keluar mani, maka dia sudah balik. Sama dengan itu ya. Jadi kambing domba ini usia boleh dijadikan korban ini 1 tahun, tapi kalau sebelum 1 tahun sudah moel maka boleh dijadikan korban, sama dengan itu. Kemudian yang kedua, wasinnu minal ma'zi wa huwa malahu sanatani wa ta'ana fis salisah. Yang kedua adalah wasinnu minal mu'zi, kambing kacang yang sudah powel 2 giginya, sudah sudah powel itu ya, tanggal giginya dan 2 ya, jadi sinu itu giginya tanggal 2, copot 2, minal mu'zi, hewan kambing kacang ya. Atau kalau usianya wahwa malahu sanatani, usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun, walayakfi al-ajda walayakfi al-ajda'u. Jadi kalau kambing kacang ini harus powel ya, walayakfi al-ajda'u, harus harus usianya harus 2 tahun, jadi tidak cukup hanya powel saja. Nah, cuman saya pernah baca di beberapa media itu ya, repotnya sekarang itu membedakan, kan ada kambing domba, ada kambing, ada sapi, unta, kerbau dan lain sebagainya. Kemudian di beberapa tulisan saya baca, jadi ada domba, ada kambing kacang, ada sapi, unta dan kerbau. Itu sekarang yang susahnya kita untuk ini masuk yang mana ini gitu ya. Karena begini,
Kalau domba jelas harus 1 tahun. Kalau kambing, nah ini, kalau kambing itu kan 1 tahun masuk ke 2 tahun. Kalau kambing kacang harus 2 tahun. Lah bedanya domba sama kambing itu di mana gitu. Nah, kemudian itulah fikih kenapa terjadi beberapa perbedaan pendapat karena itu gitu ya. Kalau saya domba itu ya kambing gibas yang warnanya kadang lebih banyak bulunya putih. Kalau kambing itu ada kambing kacang itu ada yang kecil seperti domba, telinganya seperti domba tapi kecil. Ya ini kalau saya dihukumi sama dengan domba. Jadi syaratnya 1 tahun. Kemudian kalau sebelum 1 tahun sudah poel maka boleh dijadikan korban. Kemudian ada kambing kacang. Kambing kacang ini seperti mungkin ya kambing etawa atau kambing apa namanya kali gesing yang kepalanya hitam itu masuk ke kambing kacang gitu. Ini makanya itu ya untuk menentukan ini domba itu ya kita lah apa namanya dari masyarakat itu mengatakan ini dimasuk kelompok yang mana gitu. Jadi karena kalau saya baca itu kan kambing ada apa domba kambing, ada yang domba kambing kacang gitu ya. Jadi kita tinggal lihat saja kebiasaan kambing ini powelnya ini usia berapa gitu ya. Jadi kalau domba itu memang lebih cepat poel, biasanya umur 8 bulan itu sudah poel gitu. Tapi kalau kambing kacang ini memang lama gitu ya. Maka itu di sini dikatakan kalau kambing kacang ini syaratnya harus 2 tahun masuk tahun ketiga dan wasinu harus giginya harus tanggal 2. Kemudian wasinu minal ibili, onta yang giginya tanggal 2. Kemudian malahu khamsu sinina wa ta'ana fi sadisati, untuk onta ini syaratnya usianya 5 tahun masuk ke 6 tahun. Ini onta. Wasinu minal bakor malahu sanatani wa ta'ana fi salisa. Untuk sapi ini giginya hilang 2 atau powel 2, usianya 2 tahun masuk ke 3 tahun. Ini untuk sapi. Jadi kalau kambing kacang sama sapi ini sama, syaratnya sama ya. Jadi harus usia 2 tahun. Kemudian waminhu al-jamus al-insi wa kharja bil insi al-wahsi. Masuk kategori sapi yaitu al-jamus al-insi, kerbau al-insi. Al-insi itu yang apa ya? Insi itu artinya bangsa menungso ya, kalau bahasa Jawanya itu bangsa menungso. Insi itu dikatakan yang mungkin jinak gitu ya. Jadi kerbau yang jinak. Wa kharaja bil insi al-wahsi, dikecualikan dari kerbau yang insi al-wahsi, banteng ya. Jadi hewan yang takut kalau melihat manusia. Fala yuzza'u fil udhiyati wa in dakhala fi ismil baqar wal jamus. Jadi kalau banteng ini tidak boleh dijadikan hewan korban walaupun dakhala fi ismil baqar wal jamus, walaupun itu masuk kategori nama kelompok sapi dan kerbau. Walam yujad min ghairihima wahsiyun. Kemudian wa amat tabau fayuqalu laha siyahul bari. Nah ini saya tadi sudah mengatakan dulu kalau di pesantren itu ada namanya takror, kitabnya satu yang dipegang sama tapi berbeda pendapat. Itulah fikih ya, itulah fikih seperti itu ya. Di sini dikatakan wa amat dobau, doba itu apa ya? Kalau kiai dulu kan memaknai itu kidang atau kambing gunung. Kalau sekarang kalau saya lihat di kamus doba itu altepop apa tau gitu ya, seperti kijang tapi agak besar, seperti kuda tapi kecilan gitu. Altepop apa tuh yang tanduknya panjang ya? Yes, kidang saja gitu ya.
Wa amat tabahu fayuqalu laha siyahul bari la honamul wahsi wala mu'ziul wahsi gitu ya. Jadi Imam Nawawi mengatakan kalau kidang itu dinamakan kambing yang hidup di apa namanya padang, apa namanya itu pas yang rumput-rumput itu namanya hutan yang rumput-rumput namanya savana, nah, di savana ya. Jadi bukan kambing liar atau bukan kambing yang penakut atau kambing kacang yang penakut. Kalau melihat ini Imam Nawawi tidak menjelaskan boleh atau tidak, tapi beliau hanya mengatakan itu bukan termasuk wahsi, tapi hanya kambing siyatul bari, kambing yang hidup di savana ya. Ada yang mengatakan oh berarti ini boleh, ada yang tidak ya. Kalau saya gampang saja, tidak usah korban pakai apa namanya kidang, apa kidang itu rusak ya. Oh kambing banyak gitu ya, repot nanti malah gitu. Kemudian waktu juzi'u asatatu dhani au mu'zi ansah sin wahidin. Jadi kalau kambing itu hanya digunakan untuk satu orang fakot saja min husuli tudkhiyati haqiqatan fa idza dabaha anhu min an ahlihi au anhu wa asraqa ghairu ma'hu fi sawabiya zaza. Tadi di atas sudah dikatakan kalau kambing atau domba itu satu, itu hanya bagaimana kalau untuk satu keluarga tadi sudah dikatakan hanya suku tutolab la fi khusuli sawab. Kemudian wahya afdalu min musyarakati fi ba'irin, kambing itu lebih utama ya. Wahwa afdalu, kambing korban kambing itu lebih utama min musyarakati fi ba'ir, daripada bersama-sama untuk sapi atau unta atau kerbau. Kemudian wa afdalu anwa'i udhiyah, paling utama macam-macamnya hewan kurban. Nah ini binisbati likasratil lahmi, kalau dilihat dari banyaknya daging, wa min haitsu idhari syi'ari syariah, dan dilihat dari syiarnya syariat Islam. Yang pertama adalah unta dulu karena dagingnya lebih banyak, kemudian sapi, kemudian kambing. Ini yang utama. Tapi Imam Nawawi menjelaskan kalau dilihat dari dagingnya seperti itu, cuman kalau dilihat dari atyabul lahmi, nah ini atyab itu harumnya daging atau mungkin aroma dagingnya ya tidak semua orang suka daging kambing ya, cuman di sini dikatakan atyabul lahmi kalau dilihat dari daging apa namanya aromanya daging, fadhlu afdhalu, domba itu lebih baik daripada kambing kacang. Kemudian kambing kacang lebih baik daripada sapi, kerbau dan unta kalau dilihat dari enaknya daging. Kemudian kalau dilihat dari banyaknya darah gitu ya, banyaknya darah yang keluar, ya sapi yang lebih banyak. Kalau kambing 7 dengan sapi 1 lebih utama mana? Kambing 7. Jadi wa afdalu minal muzi wa afdalu minal muzi sumal jawaz afdalu fasad usiyahin afdalu min badanati wal bakor. Jadi kambing 7 itu lebih utama daripada unta dan sapi. Kalau dilihat dari warnanya, yang utama itu mana? Fal baydahu afdalu minas safra wal aqra wal hamra wal balqa. Jadi kambing yang putih itu yang bulunya putih itu lebih utama daripada yang apa namanya, yang kuning, yang hitam, yang merah itu lebih utama dari yang putih. Kemudian wa in ta'aradat
Wa in ta'aradot, apabila terjadi pertentangan, ada kambing yang bulunya putih tapi kurus, ada domba yang kulitnya hitam, bulunya hitam tapi gemuk, mana yang lebih utama? Di sini dikatakan yang gemuklah yang lebih utama. Jadi yang gemuk-gemuk itu lebih utama gitu, daripada yang kurus-kurus. Ini saya kira cukup ya untuk selanjutnya, mungkin biar disampaikan Ustadz Basuni hewan-hewan yang tidak diperbolehkan untuk korban gitu ya. Karena fikih, terus saya fikih itu rawan perbedaan pendapat, mungkin dari sini saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Kalau tahun-tahun kemarin kita kan di situ itu kita belum mampu untuk berkorban, kemudian kemarin kita iuran lagi yang berkorban semampunya 50.000, 10.000, 100.000 dikumpulkan kemudian untuk beli kambing. Itu bagaimana hukumnya? Kalau memang diperbolehkan mungkin tahun ini bisa dilanjut, kalau memang tidak diperbolehkan mungkin tahun ini kita stop saja. Menurut saya itu baik. Saya tidak mengatakan sunnah ya, baik. Cuman baiknya itu kan untuk sebagian orang kan nggak sama gitu ya. Jadi menurut saya baik, tidak sunnah, tidak masuk pada kategori sunnah muakkad, hanya baik saja gitu. Sama dengan saya pernah ditanya, Pak, bagaimana kalau saya mengakikoi anak saya yang sudah usia balik gitu ya. Biasanya nanti saya akui ketika kamu jadi manten saja gitu ya. Dalam kitab Khosiyah Al-Bajuri ya, itu dikatakan wa yustahsanu, itu baik, bukan sunnah lagi ya. Kalau akikah kan usia 7 hari, 21 hari atau 33 hari, atau maksimal dia sebelum balik. Bagaimana kalau sudah balik? Para ulama tidak mengatakan wa yusanu, tidak mengatakan disunahkan, tapi hanya wa yustahsanu, itu baik. Orang mau nyembelih kambing kok tidak boleh, apalagi tetangga, ya diperbolehkan saja lah. Wa yustahsanu, hanya dianggap baik. Jadi kalau hal itu baik dan tidak menimbulkan hal-hal yang ini yang nggak enak setelahnya, ya enggak apa-apa gitu, enggak apa-apa. Kalau sekiranya membawa ini ya jangan gitu ya. Ya tergantung tergantung masyarakatnya kan gitu ya. Tergantung masyarakatnya. Makanya kalau di sekolah-sekolah itu kan iuran, bagaimana? Ya baik gitu ya, bukan sunnah loh ya. Baik gitu. Hanya dihukumi baik saja. Gitu misalnya. Atau nantinya misalnya itu iuran itu nanti hasilnya untuk operasionalnya bagaimana? Enggak apa-apa. Nah, kalau memang ikhlas loh ya, tanpa ada paksaan loh ya, kalau ikhlas. Kalau untuk operasional nggak apa-apa. Terus apa lagi? Ya. Tadi kan pembahasannya kalau memang tidak mampu kambing atau sapi dan sebagainya, boleh menyembelih ayam. Nah, kalau misalnya di sini mau menyembelih ayam, apakah itu juga dipasarkan panitinya atau dibelah sendiri? Dibelah sendiri. Khawatir ada yang mau tertarik untuk menyembelih ayam nanti. Jadi kan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas anau yakfi raqad dami, ini kalau pahaman saya adalah untuk itu idkhalus surur untuk keluarga gitu, dan mungkin tetangga sebelah, itu idkhalus surur saja. Jadi yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini ya silahkan saja menyembelih ayam, kalau tidak mampu kurban menyembelih ayam, masak untuk keluarga sendiri, itu idkhalus surur, biar keluarga ini ada kegembiraan. Kalau tidak mampu akikah ya nyembelih dik itu ayam jantan, jago kan, tidak masalah gitu ya. Intinya kan untuk rasa syukur saja kan gitu. Tapi ini Ibnu Abbas loh ya, diperkuat oleh Imam Al-Fudhali. Cukup misalnya? Ya wis.
Allahumma sholli ala Muhammad.